Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elna Purnamayanti, NIM 21011010123. Eh, di sini eh, saya akan saya akan menjelaskan tugas UAS PSD saya pada 8.5 menggunakan lab playbook gunakan lab running playbooks with automation controller. Oke. Baiklah, saya akan melanjutkan yang tadi itu. Nah, dari UI Web pengontrol otomatisasi, buat GitLab project sumber daya kredensial, kontrol sumber, konfigurasikan kredensial untuk menggunakan informasi autentikasi untuk git/lab.example.com server. Di 1.1 ini kita disuruh untuk mengarahkan ke https://controller.lab.example.com. Oke, kita Ctrl C. Kita masuk ke activity-nya. Oke, kita ke Firefox. Kita salin link terlebih dahulu di sini. Setelah itu kita enter. Baiklah, kita disuruh untuk masukkan username. Username-nya di sini adalah admin. Password-nya di sini adalah Red Hat. Di 1.2 ini di navigasi ke Roscore, Credentials, dan Click Add. Jika Anda tidak melihat menu resort, klik ikon menu utama di kiri atas halaman buat kredensial dengan pengaturan berikut. Kredensial, kita add. Nah. Oke, setelah itu kita copy default. Oke, langsung kita select. Tipenya di sini adalah tips. Oke, langsung ke username-nya student. Selanjutnya di SCM prepared guide-nya di sini di content of the /home/student.ssl/ github RSA file. Oke, kita ke student. Nah. Oke. SSH. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Baiklah, setelah itu kita bakalan langsung setelah satu klik save. Nah, selanjutnya kita bakalan ke 2 titik. Nah, di
dua titik ini kita disuruh untuk membuat manage NOS conditional machine sehingga berisi informasi autentikasi untuk perangkat di lingkungan lab. Di 2.1 ini navigasi ke results, ke credential dan klik add buat kredensial dengan pengaturan berikut dan kemudian klik save. Nah, add. Nah, name-nya manage node, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu default. Description. Username student. Kita Ctrl V. Selanjutnya SSH private key. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut ke 3 titik ini kita disuruh untuk membuat comprehensive review sumber daya proyek dan konfigurasi proyek untuk menarik file dari git_lab.example.com student/configure repos git. Di titik 3.1 itu di navigasinya ke resort project dan klik add buat proyek dengan pengaturan berikut dan kemudian klik save. Oke. Configuration review, Ctrl V, default, git. Oke, copy. Setelah itu di short control seperti terminalnya di sini GitLab projects. Oke. Optionnya di sini delete Oke, selanjutnya di 3.2 ini setelah Anda mengklik simpan, pengontrol otomatisasi segera mencoba mensinkronkan proyek. Pastikan kolom status pekerjaan terakhir diperbarui untuk menunjukkan bahwa sinkronisasi proyek berhasil. Di 4 titik ini membuat volume sumber daya inventaris dan menambahkan project inventory sumber ke inventaris. Nah, sinkronkan sumber inventaris dan verifikasi bahwa inventaris berisi host dan grup host yang diharapkan. Di 4.1-nya di navigasi ke resource inventory lalu klik add inventory buat inventaris dengan pengaturan berikut. Berarti di sini name command kita Ctrl C, kita Ctrl V. Selanjutnya
organ common dulu di organisasinya default now save. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke 4.3. Di sini kita disuruh klik sort, tab, klik add, dan mengikuti aturan. Oke, lanjut aja. Project inventory-nya, Ctrl V. Oke, selanjutnya di inventory file-nya kita bakalan Ctrl C, kita paste. Oke. Nah. Oke. Kita lanjut ke 4.5. Di 4.5 ini kita disuruh untuk mengklik sinkronkan untuk menyinkronkan sumber inventaris kolom status pekerjaan terakhir. Diperbarui untuk menunjukkan bahwa sinkronisasi berhasil. Di 4.6 ini klik tab kembali ke sumber lalu klik tab detail. Halaman detail untuk investasi note umum tidak mendefinisikan variabel Ansible user dan Ansible SSH private key file. Oke. Oke, kita lanjut ke 4.7-nya. Di 4.7 dari halaman detail untuk inventasi common nodes, klik tab host untuk menampilkan host yang diimpor, klik tab groups untuk menampilkan grup yang diimpor, sumber inventaris mengimpor host dan grup host berikut. Baiklah, kita langsung ke 5 titik. Di 5 titik ini membuat template pekerjaan bernama configure enterprise yang menggunakan config enterprise YAML buku petunjuk untuk mengkonfigurasi deskripsi antarmuka. Di 5.1 ini navigasi ke roster template dan kemudian klik add job tempat template, membuat job template dengan pengaturan berikut dan kemudian diklik save. Oke, langsung saja. Template, add job template, file nama konfigurasi enterprise, Ctrl K, klik, kita Ctrl V, select, playbook config enterprise.yml, config enterprise 1. Baiklah, kita lanjut ke
6 titik. Membuat template pekerjaan bernama deploy, DNS, NTP, dan syslog yang menggunakan deploy.yml buku pedoman untuk menambahkan server DNS, NTP, dan syslog. Di 6.1 ini navigasi ke roster template dan kemudian klik add job template, membuat job dengan pengaturan berikut ini, kemudian klik save. Oke. Resort template. Oke. Name the Ctrl C, Ctrl V. Oke, lalu inventory, select project, conference review, select playbook, HTML, deploy ML, gradientsnya oke, baru kita klik yang di bawahnya ya, setelah itu kita select. Kita tunggu dulu. Oke, kita lanjut ke 7 titiknya. Titik-titik kita akan membuat template pekerjaan bernama create backup yang menggunakan netbackup.yml buku pedoman untuk menghasilkan file cadangan baru. Navigasi ke roster atau tempat dan kemudian klik add job template, buat job template dengan pengaturan berikut dan kemudian klik save. Template, add, name, create backup, Ctrl C, Ctrl V, inventory, documents, inventory, comments, select, project, conversion review, playbook, net up email. Oke. Nah, kreditasnya manage out. Select. Oke, jika sudah, maka save. Lanjut yang ke 8 titik. Di 8 titik ini membuat tempat alur kerja bernama configure dan backup yang dimiliki oleh default organisasi dan menggunakan common nodes inventaris. Di 8.1 ini navigasi ke roster template dan kemudian klik add word template, buat template alur kerja dengan pengaturan berikut dan kemudian di save. Oke, kita lanjut ke 9 titik.
Di 9 titik ini kita disuruh untuk menambahkan project sign simpul bernama project sign untuk menyingkron kompresif review proyek. Di 9.1 pada visualizer kita klik mulai atau start. Selanjutnya pada halaman tambahan node pilih sinkronisasi proyek dalam daftar jenis node. Di 9.3 ini pilihlah proyek tinjauan komprehensif. Di 9.4 masukkan project sayang pada kolom node alias dan kemudian klik simpan. On the add node. Enter signs. Control V save. Oke. Di 10 titik ini tambahkan inventory source size node bernama inventory sign yang menyingkronkan project inventory sumber jika project size node berhasil. Di 10.1 ini dalam visualizer arahkan kursor ke node project sign dan icon plus untuk menambahkan node baru. Di 10.2 ini pada halaman jenis eksekusi pilihlah kondisi jika berhasil, lalu klik berikutnya. Pada halaman jenis node ini pilihlah sinkronisasi sumber inventaris di daftar jenis node. Di 10.4 ini pilihlah sumber inventaris proyek. Di 10.5 ini masukkan inventory sign pada kolom node alias dan kemudian klik simpan. Oke, kita lanjutkan ke 11 titik. Di 11 titik ini add a job template. Tambahkan job template node yang meluncurkan configure enterprise tempat pekerjaan untuk mengkonfigurasi deskripsi antarmuka jika inventory seg node berhasil. Di 11.1 ini dalam visualizer arahkan kursor ke node sinkronisasi inventaris dan klik icon untuk menambahkan node baru. Di 10.2 ini pada halaman jenis eksekusi pilihlah kondisi jika berhasil lalu klik berikutnya. Di 10.3 ini pada halaman jenis node pilihlah tempat pekerjaan konfigurasi antarmuka. Nah, di 11.4 ini adalah klik simpan. Not selection. Baiklah. SNTP special job.
Oke, selanjutnya di 13 titik. Di 13 titik ini, tambahkan note tempat pekerjaan yang meluncurkan template pekerjaan untuk menghasilkan create backup berkas cadangan baru jika node dan berhasil konfigurasi enterprise deploy DNS NTP dan sysmod. Di 13.1 ini, dalam visualizer, arahkan kursor ke node configure enterprise, lalu klik icon dan untuk menambahkan node baru. Di 13.2 ini, pada halaman jenis eksekusi, pilihlah kondisi jika berhasil, lalu klik berikutnya. 13.3, pada halaman jenis node, pilihlah tempat pekerjaan buat cadangan. 13.4, pilih semua dari menu konfigurasi, lalu klik simpan pengaturan. Konfigurasikan ini menunjukkan bahwa semua simpul induk yang mengarah ke simpul buat cadangan harus sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Perhatikan bahwa ikon itu untuk cadangan. Di 13.5 ini, arahkan kursor ke node deploy DNS, NTP, dan syslog, lalu klik icon link to lalu klik link enable node. Oke. Biasa aja. Privasi. Kamu kayak Chat kamu sama siapa? sama semua orang. Mana aku? Kita tunggu dulu tuh. Baik. Kamu jatuh. Bisa berantem. Berantem di pinggir jalan. Mana chatmu?
Sibal. Baiklah, langsung saja ke 14 titik. Di sini kita disuruh untuk tambahkan survei ke config and back and template alur kerja yang meminta lokasi untuk menyimpan file cadangan. Arahkan ke sumber daya, tempat atau klik tautan konfigurasi dan cadangkan. Klik tab survei lalu klik tambahan untuk mulai membuat pertanyaan survei dengan pengaturan berikut. Kasihan. Require select min minimum maximum like 100 default assign backup default and backups control C control T. Oke, setelah itu kita save di enable survey enable. Nah, di 15 titik ini di 15 titik ini kita disuruh untuk meluncurkan konflik dan backup template alur kerja dan amati hasilnya. Di 15.1 ini navigasi ke sumber daya sama template. 15.2 klik icon luncurkan template untuk tempat alur kerja, konfigurasi dan pencadangan. 15.3 masukkan atau konfigurasi sebagai respon terhadap pernyataan survei dan kemudian klik berikutnya. Di 15.4 klik luncurkan untuk meluncurkan tempat alur kerja dengan konfigurasi sebagai nilai untuk backup store variabel. Di 15.5 pantau alur kerja semua simpul dalam alur kerja berhasil. Oke, langsung saja.
that template, launch template, and on preview on. Oke, setelah itu next, klik launch. Oke, selanjutnya di 16 titik. Verifikasi bahwa /preview direktori tersebut pada workstation mesin dan bahwa direktori tersebut berisi file cadangan untuk setiap node terkelola dalam grup host ayat inventories journals. Di 16.1 ini di daftar isi direktori atau preview. Selanjutnya di 16.2 ini di 16 opsional periksa satu atau beberapa file cadangan untuk perubahan dibuatkan oleh configure enterprise dan deploy DNS NTP dan syslog tempat pekerjaan. Oke. Oke, selanjutnya di evaluasinya ini kita langsung aja klik copy di lab grade-nya ya. Oke, kita tunggu dulu di sini, dia nanti kalau udah selesai dia bakalan keluar seperti sukses gitu. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Oke, kita tunggu dulu. Lagi ya. Tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Dari mana makan? Kamu mau tadi pakai apa?
Oke, tunggu dulu. Ini tuh belum untuk dimasukin gitu. Sama yang Oke, selanjutnya langsung aja kita copy di finishnya di sini tuh Ctrl V. Oke, setelah itu kita tunggu dan kita enter. Nah, di sini juga kita bakalan tunggu suksesnya. alhamdulillah. Oke, suksesnya udah kita tunggu lagi kayak Islam. Oke. Baiklah, jadi di sini tuh sudah selesai untuk pengerjaan 8.5 ini. Jadi cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Jika banyak kesalahan dalam ucapan atau kata-kata tadi dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.